Yono Bakri. Mukanya komedi. Mukanya komedi. Berarti dia diam gini aja lucu deh ya? Iya sumpah. Aku dari awal dia stand up tuh udah Kenapa tadi paling gasar Irfan Gafur? Enggak, karena ini udah akrab Mas. Keren banget ya. Iya. Dan memang itu dia ya. Aslinya lebih Kenapa dia seiseng apa sih orang? iseng banget sih, sumpah. Tapi memang kalau dibilang lucu tuh aslinya lebih lucu. Di real life-nya lebih lucu. Iya. Kalau di tongkrongan gitu ya. Iya, di tongkrongan dia lebih lucu. Emang kalau di video lucu? Enggak. Kayak ngomong ya. Aku mancing aja. Iya, yang ngomong ini ya. Spontan lagi ngomong. Ngomong Rizky ya, ingat ya Pur. Yono Mukanya komedi. ya punya momen apa? Pernah nggak dia cuma lihat gini, kamu ketawa? Iya. Ketemu di jalan gitu. Iya boleh Yono. Dulu dia ini aku sempat ketemu sepanggung lah di acara apa ya? Yang di sini deket sini nih. Boleh disebut nggak? Boleh. Pokja tuh lah Pokja. Oh di danau-danau. Oh, di danau. Ya, itu acara apa gitu si Yono tuh waktu itu masih baru, entah baru kah atau aku baru lihat itu 2017 kayaknya. Dia masih baru waktu itu sama Yogi juga. Ada siapa lagi ya stand up tuh ya? Ada Norman. Tiga. Aku ngeliat Yono nih, waduh anjing mukanya marah. Nih kamu nggak perlu ngomong, bilang diem udah lucu ya. Sumpah. Dia menjadi panik gini. Nah, udah lucu dah. Tapi seneng ya dia akhirnya juara Suci dengan prestasi Yono yang bisa sampai grand finalis Suci. Gimana? Ya bangga banget lah. Karena tapi ya lihat perjuangannya juga keras banget. Karena kan dia sempat gagal tuh kan. Itu gagal. Berarti masuk lagi. Dia pernah ikut. Kamu kira Yono itu nasibnya bagus terus? Iya, enggak juga sih. Berapa kali lihat dia lucu. Ya? Dia pernah ikut yang tahun kemarin tuh yang online. Terus videonya buffering tuh. Jadi Terus nggak jadi masuk. Itu kan komedi banget ya. Walaupun waktu itu dia terpuruk banget lah ceritanya. Cuman itu konyol banget sih. Hidupnya komedi. Kalau tahun lalu dia lolos kemakan nope soalnya. Ya benar. Mungkin udah takdirnya gitu kan. Kira-kira mana jadi sombong nggak sih dia? Kayaknya enggak sih. Enggak. Tapi memang Lebih ke nggak pantas sih. nggak pantas sombong. bukannya dia sombong loh. Kenapa sih dia ngambil persona itu sombong? Ya mungkin ya ini kebutuhan branding lah bilang. Tapi emang lucu sih. Maksudnya kan karena dia nggak cocok sombong, Iya. jadinya lucu. Jadi lucu ya sih. Tapi aku agak kesel Gapur lah, Yono kan? di Suci karena jarang nyebut sama Rinda. Dia malah sering bilang dia orang Jawa. Ya, karena memang maksudnya Ya, suku Jawa. aslinya Jawa mungkin. Besar di keluarga Jawa. Tolong ya, Yon. Nanti jadi sama Koreksi. Ya, kita balik ke lagu. Karena yang tadi sudah nggak seru juga. Iya sih. Stay at home dikeluarin pas pandemi ya? Enggak, Ya benar. iseng aja karena pandemi, wah cocok ah lempar gitu. Iya, maksudnya Oh, berarti sebelum pandemi udah buat stay at home. Saya tuh masuk album pertama. Nah, menarik itu ada satu mbak-mbak yang komen dia sudah tahu 2 tahun lagu itu 2 tahun lebih awal daripada rilisnya itu. Iya. Karena itu memang lagu lama ya. Iya, lagu lama. Lagu jadul. Tapi relate Terus malah lagu sama band lama. Oh, itu masih Terus format ya. recycle, ya. Kita langsung ke payung Langsung aja aja ya. ke payung nih. Wah, payung ini kan secara produksi ya kita lihat lagunya kalau aku bilang ya bagus banget. Bagus. Musik videonya juga kocak banget. Ya. Dan paling kocak nikahannya pakai baju Borneo. Oh iya. Kenapa? Itu idenya siapa? Si Gapurnya ya. Semua kayaknya. Semua. Banyak kayaknya. Ini kan Iya, juga nikah dapur juga kan. kayaknya. Nggak nonton kayaknya. Ratusan cuma 16.000 Oh iya, belum nonton. Siapa yang ngasih ide kondangan pakai baju Borneo? Yang ngasih ide tuh ini sebetulnya dari aku juga. Tapi awalnya tuh aku pengennya pakai jersey bola. Oke. Ini menarik nih. Pokoknya cerita basic story-nya tuh pokoknya si Gapur tuh kan jadi bapaknya Beno. Ya, ya. Si Gapur tuh bapaknya si Kemal. Mama yang cerita makanya anaknya sedikit hancur. Iya. Oh iya iya. Ya, Ada kumisnya lagi masih. Nah ceritanya bapaknya nih
anu lah apa gila bola lah. Oh. Itu kiper itu dia improve-nya Gapur kah atau di script dia kiper memang? Di skrip Oh, emang udah dibuat. kiper gitu ceritanya. Terus keluarganya ini anak-anaknya ceritanya keluarganya si Yono tuh ceritanya nih pada gila bola semua gitu. Oh ya, oke. Itu Oh, iya, iya. menjelaskan. Itu mahal banget pas itu musik video ya. Ya. Bisa dibilang Isinya produksi harus paling semua. cukup mahal lah. So far paling mahal video klip itu ya. Ya. Dan paling niat skripnya itu. Iya. Ada di endorse nggak? Ada. Oh, ada lah kelihatan. Kalau ada kelihatan cuma yang jadi pertanyaan Pilih kenapa baju Murni FC ya. penontonnya sedikit banget ya? Oh, penontonnya sedikit banget. Ji, salah masuk. Ya ya. Apa ya? Aku juga sebetulnya ekspektasiku tinggi sih jujur. Iya, iya. Ketika Harusnya memang keluar tinggi. itu gitu. Karena banyak Artis. ya bisa dibilang banyak artis lah, influencer lah Ya. yang terlibat kan. Cuman ya aku nggak tahu juga sih kenapa bisa sedikit karena sebetulnya udah usaha juga. Promo juga kencang aja sebenarnya. Promo kenceng aja. Di awal tuh cepet banget. Menganalisa nggak kenapa payung? Aku nganalisa yang ada beberapa faktor sih. Mhm. Yang pertama dari ini ya dari pendengarku ya, Ya ya. kan kebagi nih sebetulnya ada yang dari sini ada yang lebih banyak condong di Jawa. Iya. Nah yang di Jawa yang bisa dibilang mereka tuh apa ya fanatik lah sama aku, Ya ya. alhamdulillah. Nah yang mereka lihat video Lagunya. klip itu tidak sesuai sama lagunya, Oh. jujur aja. Oh. Emang lagunya bukan tentang emang ini tentang apa sih laki-laki yang Mencintai. serius sama Iya. pacar kayak gitu ya? Ya, bener. Justru kalau ceritanya tuh sebetulnya banyak yang tahu kalau lagu itu tuh basicnya tuh dari cerita sedih sebenarnya, Sedihnya dari pribadi. tadinya Rio. Iya. Ayo kita ceritakan. Nah, Kita dengarkan. seru nih. Coba buat Awas lagi, nggak sedih. buat lagi tapi nggak usah sama mereka gitu. Nggak kepikiran gitu. Nggak jadi kita joke dengerin dong. istrinya dulu ya. Ya. Ya editor ya musiknya tolong ya support ya. Kasih lihat. Kalau sedihnya lagu ini tuh sampai kebuat nadanya tuh di 2020 bulan, aku ingat bulan Maret, bulan April ketika aku harus balik ke Samarinda. Nah itu karena COVID, aku cancel 8 titik panggung. Itu salah satunya. Terus aku nggak punya persiapan sama sekali karena sudah ngebuang dana untuk berangkat ke Jakarta sekeluarga. Udah nggak punya pegangan lah waktu itu. Jadi ketika balik sini seminggu setelahnya tuh aku bisa nangis cerita ini serius. Iya, nangis aja. Aku peluk. Wah, nggak mau. Kayaknya bisa. Pilih. Jadi ingat sih pagi-pagi tuh anak si Bintang Bintang. tuh bangun. Aku selalu nanya dia kan, kamu mau makan apa? Dia bilang mau nasi kuning. Gitu. Oh, kalau ingat sedih beneran Karena serius. sama Rio. Iya ya. Sedihnya karena Karena nggak punya uang waktu itu. sama sekali. Di duitku bisa 20.000 waktu itu. Di ATM Nggak ada. bisa sampai nggak Nggak ada, ada sama sampai nggak ada sekali. bisa ditarik gitu. Nggak ada sama sekali. Kira nggak ada ATM. Tolong ya disedia. Aku udah bangun Gak cerita apa-apa, nih. nanti aku nangis nih. Cengeng banget bawa bapak. Ya ya ya. Ya. Ya ingat 20.000. Cuma punya duit 20.000. Keluar hujan, Duh, hujan lagi. nggak punya bensin. Aduh. Lucu banget. Nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu. Bensin apa nasi kuning nih? Akhirnya Akhirnya ngerokok. Dah. Egois. Dah, akhirnya ini apa? Pakai payung lah waktu itu. Serius pakai payung. Oh, iya iya iya. Duitnya pas banget. Beli nasi kuning, nasi kuning 2 bungkus. motornya Pakai ditinggal. telur, jalan kaki. Keliling dari Gatsu. rumah ke situ. Lumayan lah. Lumayan. Bagus papanya, bagus. Oke, jalan kaki, Jalan pakai kaki. payung. Yaudah. Gak tahu kenapa aku tuh sambil ngeliatin payung. Si bintangnya itu. Enggak. Oh. Ngeliatin payung tuh ya banyak pikiran lah, malu sama istri, malu sama anak.
Tapi ya sih. Itu benar-benar panggungan habis semua ya pandeminya. Gagal semua, cancel. Dan tidak ada prepare investasi atau Nggak ada, Gimana? karena memang waktu itu malah ngabisin duit buat ke Jakarta itu nyoba sama keluarga. yang penting bukan buat main slot kan. Enggak. Tapi sekarang main. Enggak. Bagus. Janganlah. Jangan. Pernah. Ya ya. Ya, habis itu sambil lihat payung tuh, tahu tuh dapat nada. Pokoknya waktu itu langsung dan semoga aku bisa menjadi penentu di kala sendu. Sambil nangis di jalan tuh, menghalangi hujan dan panas untukmu. Enak ya suaranya? Berdua selalu. Enggak, serius setelah tahu backstory-nya Iya. sedih banget. Kenapa membuat video klipnya langsung gitu lah. nggak mengikutin relate gitu? Takut terlalu sedih sih. Karena kan maksudnya di Indonesia ini mungkin kalau sedih-sedih malah lebih cepat viral dibanding yang Bener. Ya itulah sebetulnya tujuanku bikin lagu dan video klip seperti itu. menghilangkan sedih itu. Satu itu, karena aku sudah ngerasa bosen sama caraku buat bikin teman-teman tuh, buat bikin pendengarku tuh termotivasi. Ah, Maksudnya tuh ada cara yang bisa bikin kamu semangat nih selain sedih, yaitu ketawa. Kita lupa sama ketawa, dan yang nguatin aku tuh selama ini ternyata ketawa justru, bukan karena tertegun sedih gitulah. Ketawa nih Ketawa udah itu menutupi nguatin. kesedihan biasanya. Tergantung kita mikir sudah pernah gimana. nyoba pajang foto Yona di kamar. Ya lucu banget sih itu. Jangan dicoba tuh. Tapi tadi berangkatnya dari kesedihan seorang bapak ke anak itu. Karena Pak, sih, karena untuk memilih apalagi buat anak ya. Tapi kenapa interpretasinya ke masalah pernikahan di video itu? Lebih banyak relate-nya sih sebetulnya. Kenapa Coba punya ngerti. banyak teman yang takut nikahin ceweknya? Bener. Banyak yang takut kan. Sama aku juga, pernikahanku tuh bisa dibilang nekat. Iya. Di Ngomong-ngomong 2015. soal pernikahan. Iya. Ya, tapi secara singkat memang cerita pra pernikahan juga. Ya pasti ada masalah. Tapi gini deh, Wajar. ini bagus banget buat di spotlight mengenai beli beras. Coba ceritakan. Beli beras. Beli beras pas mau nikah. Masih ingat nggak beli beras? Oh gagal? iya. Aduh, Nggak kok tahu. Kok bisa jadi tahu lupa? ceritanya? Ya, sudah lah. Cerita aja. Nah, pernikahanku tuh bisa dibilang nekat banget. Mm-mm. Karena sebetulnya ditantang sama istri. Aku waktu itu sempat putus, mau balikan lagi, tuh nggak mau pokoknya. Dia cerita itu kayak gitu sebetulnya. Lalu dia bilang apa? Kalau kamu aku maunya langsung nikah. Waduh, gitu. Berat. Tembak, aku mau bulan apa? Januari. Waduh, itu Ini berapa kan bulan? sudah Oktober. Sangat mepet. Jadi sisa ya Mana cuma usia 2 masih bulan. muda, Nah, vokalis, banyak yang suka, Iya. Ditantang. maju tapi ya. maju. Kenapa? Aku nggak suka ditantang. Oke. Kalau aku yang mundur. Kalau aku sih bisa minum kopi sama gelas-gelas jadi Jadi ya udah maju ah. Gimana sih? nggak mau nantang ceritanya. Oh. Ya. Soalnya maaf ya. Gak apa-apa. Ya habis dealing. Bulan Desember tuh nggak ada uang. Sama sekali juga. Ada sih. Cuman maksudnya kalau buat Iya. pernikahan nggak cukup lah. Hmm. Nah, ya udah waktu itu jual motor. Motornya apa tuh? Motor Ninja. Ninja. Ninja yang 2,5. Bodoh amat pinjam pokoknya. Lupa aku, Ninja Iya, pokoknya. Tapi memang jarang dibawa sih. Memang dia dijual udah lama. Cuman ngejualnya waktu itu tuh jadi gampang banget, gak tau kenapa. Karena niatnya nikah nih. Tonton besok niat ada baik, yang datang. Niat baik kan. Tapi emang gitu bahkan aku sendiri ya ngalamin teman-teman juga sebelum nikah tuh ada aja. Ya. Selalu sih itu. Pasti Selalu dimudahkan ada kan. cobaan. Hmm. Nah kalau yang beli beras tuh itu menarik banget sih emang. Hmm. Jadi belinya tuh di pasar Segiri sama ibu. Aku nanya sama ibu, nih beli yang di mana nih mak? Langsung kayak gitu kan. Nah ibu tuh cuma bilang terserah kamu aja. Yaudah,
Aku tuh langsung belok ke satu toko, masuk. Kenapa milih toko itu? Nggak ada, cuma dikit aja. Nggak ada. Gampang parkir aja. Ya, parkir. Gampang parkir. Gampang parkir. Sebenarnya kan biasa ada truk gitu kan. Iya, Ini gampang iya. parkir nih. Udah, oke. Masuk. Belanja waktu itu tuh beli buat pernikahan tuh beli beras 200 kilo. Lumayan Terus iya kan perlu banyak juga kan. Beli telur tuh berapa puluh piring ya? Lupa, 60 apa? Ya berapa boleh ya? 40 apa? 40. 40 Kok lebih tahu sih? 40 piring berarti berapa telur tuh? Iya nggak usah juga macam Dihitung. sekalian ya telur apa ya telur. Iya. Terus apa? Pas mau bayar tuh ibu ditegur sama yang jual kasir. Langsung negur. Mbak Wulan ya, dibilang gitu. Kok tahu? Ya, dibilang. Iya ditanya. Baru nanya, orangnya nanya masih ingat nggak sama saya kayak gitu. Ibu-ibu nanya kayak gitu. Ibuku tuh orangnya jujur. Nggak so asik gitu ya. Ya, jadi tuh langsung bilang, aduh mohon maaf saya lupa. Langsung digituin. Lupa nggak ya? Ya. Sedih banget itu. Terus tuh ibunya langsung bilang, oh ya nggak apa-apa. Ini beli. lempeng banget lagi. Ya, tapi memang ibu tuh selalu kayak gitu. Oke. Makanya aku jadinya kayak gitu juga. Masa sih? Aku sering lupa nama orang. Ini lupa nih. Tapi emang sering begitu sih, dulu jalan-jalan, Yuk, nanti Sampai gitu. buat siapa? Ya, bisa kayak gitu kan. Nah, terus si ibu-ibu tuh bilang, oh ya nggak apa-apa. Anu nih belanja buat apa dan kayak gitu. Ini anak mau nikah ngomong kayak gitu. Nanti datangnya bu kayak gitu. Oh iya. Jadi pas nanya berapa nih bu bayarnya? Nggak usah bawa aja. Ya aku langsung narik mamaku tuh, ayo kita pulang gitu. Seneng banget alhamdulillah. Nah, si Uang ninja utuh. ibu langsung ya ibu ngelarang jangan bayar lah bilang gitu. Tapi jangan-jangannya sambil anu kan? Enggak ya, tulus ya. Ya, tapi si orang ini bilang nggak usah bu, anggap aja saya balas budi gitu, kayak gitu. Karena dulu saya katanya kerja di tempat ibunya sampean ngomong kayak gitu. Ibu saya kerja di nenekku katanya. Terus dia dibiayain sekolah tuh sampai SMP katanya. Yang bantuin dia sekolah sampai SMP tuh katanya nenekku. Terima kasih orang baik. Ya. Menular ya kebaikannya. Iya. Ya. Rizky juga sering ini sekarang lagi rajin biayain. Sering biayain anak biayain sekolah. Tapi yang sudah kuliah. Udah Itu beda kayaknya. Itu beda kayaknya. Iya. Tapi apa yang akhirnya jadi Motivator. momen besar di kejadian itu? Kejadian itu tuh bikin aku mikir kayak ketika kita baik tuh ya pasti dibalas. Walaupun bukan kita yang dapat tuh, ya udah anak cucu kita pasti dapat gitu kan. Yang penting tuh sekarang ya baik aja dah. Baik aja. Jangan berharap kebaikan itu bakal datang. Bener. Ya contoh sepedanya senyum lah. Ibu tuh selalu ngingatin lah, jangan pernah lupa senyum. Mau gimana pun. Ada orang negur ya. Tapi ketemu Yono Batri ketawa. Ya, Ya, nolak lagi. udah nggak senyum lagi kalau itu. Oke, ada tadi malam waktu riset ada nemuin komentar yang biasa pemuja-pemuja musisi indie yang kok lagu kayak gini nggak banyak yang dengar, selera musiknya rendah banget. Itu kalau dapat komentar kayak gitu tuh senang atau miris? Jujur ya sih, jujur ya. Buat yang punya lagu berarti. Enggak, buat penikmat lain. Oh, buat penikmat. Ya. Merendahkan selera penikmat lain. Ya. Aku ngerasa ya miris sih sebetulnya. Miris ya? Karena ya nggak perlu sih. Ketika ada yang nikmatin tuh aku udah seneng aja. Dan ya benar itu kan kayak ngerendahin selera orang lain Iya, kan. iya. Dan justru aku nggak pernah sampai sekarang tuh nggak pernah benci sama musik lain. Aku malah senang koplo. Nah itu. Lagi musim ya. Seneng banget malah karena aku besarnya di koplo dulu. Kai kan almarhum tuh asli Solo. Jadi tiap hari aku udah denger jadi kempot dari umur 3 tahun. Nggak ada pikiran untuk banting setir lagi ke koplo nggak? Tetap di sini aja loh. Bukan nggak mau, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nyanyi dangdut tuh sulit. Banyak ya, Sumpah. banyak tuh. Belajar equipmentnya juga sulit. Banyak mungkin orang nyepelein kan. Iya. Tapi main gendang itu sulit, sumpah. Iya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah nggak perlu yang mengkotak-kotakan musik. Ya, Karena selera orang kan masing-masing, soalnya selera orang kan beda-beda kan. bener. Bisa kita menyamakan selera.
Betul. Pada akhirnya Samarinda bagi Rio Satria itu apa sih? Rumah. Rumah. Sesimpel itu. Simple, tapi dalam. Artinya ini Kebutuhan daerah yang tuh di sini semua. Ya nggak apa-apa ditinggalin, tapi pada akhirnya untuk tempat pulang ya. Ya. Kalau dia ini harusnya gini dari awal nih ngomong sama anak indie. Diksi-diksinya yang gitu. Kuncinya tetap rumah. Ya. Kita harusnya tadi nanyanya yang bagaimana kalau mentari itu ada di atas pohon berbintang-bintang. Kalau tinggi banget ya ngomong gitu. By the way, ekosistem apa aja sih yang harus ada di Samarinda? Kamu sudah berjuang di skena musik nih. Borneo FC ada di sepak bola. Apalagi yang harus dikembangin? Yono dan teman-teman tadi ada di stand up comedy. Ya, yang harus kita lakukan tuh sebenarnya sekarang saling merangkul sih. Saling merangkul. Kita nggak bisa. Enggak gitu. Enggak secara harfiah juga. Kita nggak bisa hidup sendiri, udah pasti. Maksudnya semua tuh berhubungan, semuanya saling ngebutuhin lah. Ketika semuanya sudah bisa ngerangkul tuh menurutku kita bakal tumbuh lebih cepat lah. Secara ekosistem, secara ekonomi juga. Ya. Secara karya dan lain-lain lah. Tapi memungkinkan nggak Samarinda menjadi kota yang punya ekosistem kreatif? Memungkinkan. Karena anak-anaknya semua kreatif. Itu kenapa anak-anaknya ego. Sebenarnya. Jadi harus ada yang berani ngerangkul sih kalau aku. Egonya tuh malas ikutin industri atau gimana? Ya, orang kreatif itu ego. Aku mengakui itu. Sulit diatur gitu ya? Sulit diatur. Ketika pengen punya keinginan ini tuh paten banget tuh sama itu. Nah, nilai kreatif masing-masing orang kreatif sebetulnya. Konsisten belum tentu. Orang yang konsisten tuh belum tentu bisa kreatif. Biasanya orang kreatif banget malah nggak konsisten. Sesuka-suka hati kan. Bener. Dua sisi yang berbeda lah itu pokoknya. Jadi ya itu aja sih. Teman-teman harus ada yang berani ngerangkul biar egonya turun kali. Selain musik yang melibatkan massa banyak kan sepak bola. Ini yang sekarang digeluti oleh Borneo FC membangun ekosistem sepak bola di Samarinda. Menurut Rio sepenting apa sepak bola untuk Samarinda? Penting banget. Aku mau ya contoh di lagu payung kenapa pilih tadi ya sampai nggak kejawab tadi ya. Iya. Kenapa pilih Borneo FC ya karena pengen ngasih tahu aku dari sini dan aku bangga. Walaupun jatuhnya nggak kena ya. Iya. Sama penonton Jawa. Tapi yang penting aku bangga, aku dari sini dan aku punya klub bola nih Borneo FC yang keren. Oke, kalau terakhir dari aku sih pertanyaan yang super klasik tapi mungkin masih masuk dikit. Ada saran nggak untuk Borneo FC? Dari segi apapun, dari sudut pandang Rio. Wah, sulit ini. Masa sih? Saran aja. Mau bilang ganti pelatih nggak ngerti bola. Bercanda. Maaf ya Andre ya. Bercanda. Apa ya sarannya ya? Nggak ada sih. Sudah oke. Udah oke. Tinggal juara aja ya. Tinggal juara bener. Sarannya lebih ke supporter lah. Jangan pernah malu bangga punya Borneo FC. Nah, Jangan pernah malu sama apapun yang ada di lokal. Di rumah kami, di rumah kita gitu. Bener. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Sudah mulai bosan? Udah. Rio udah mulai bosan dengan kita. Kalau gitu kita tutup saja ya. Terima kasih Rio atas waktunya di Samarinda Pride.